Baik, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Puasa semua hari ini? Puasa. Alhamdulillah. Di bulan puasa ini kita harus menjaga kesehatan. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu untuk ketua kelas, si Laura. Silakan untuk memimpin berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, siapa yang hari ini tidak masuk? Gak ada Bu, lengkap. Lengkap Bu. Oh iya, berarti hadir semua ya? Iya, Alhamdulillah semuanya hadir. Baik, kita langsung saja ya memulai pembelajaran pada hari ini. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Belum tahu Bu. Belum tahu Bu. Belum ya. Baik, di sini ada motivasi. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Ada yang tahu apa artinya? Tidak tahu? Tidak tahu. Baik, artinya adalah ungkapan tersebut tepat untuk menggambarkan pendidikan merupakan bekal yang harus dipenuhi agar menjadi tenaga kerja yang berkualitas. Jadi, kalian belajar sekarang untuk hari esoknya. Paham? Paham. Baiklah, di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menggunakan prosedur untuk menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan. Ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Ada yang tahu apa itu turunan fungsi aljabar? Belum tahu. Tahu Bu? Aku tahu Bu. Aku tahu. Baik, yang si Laura silakan menjawab, apa itu turunan fungsi aljabar? Turunan fungsi aljabar adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Wah, benar sekali ya. Jawaban Laura sangat benar. Jadi turunan fungsi aljabar itu adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan ini menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Paham anak-anak? Paham Bu. Nah, untuk lebih memahami lagi, di sini ada rumus turunan fungsi aljabar. Nah, di sini cara baca ini adalah turunan fx. Jadi, turunan dari fx sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Jadi untuk lebih memahami konsep ini, turunan fungsi aljabar, jadi kita akan melanjutkan contohnya. Contohnya yaitu fx sama dengan 4x min 3. Jadi kita akan mencari turunan menggunakan rumus ini. Paham? Baik Ibu rumusnya. Baik, Ibu akan menjelaskan contoh soal yang pertama yaitu fx sama dengan 4x min 3. Maka telah kita ketahui bahwasannya rumus dari turunan fungsi aljabar yaitu ini. Pertama, kita akan mencari ininya dulu, fx plus h. Jadi kita akan mencari fx plus h sama dengan kita rubah setiap variabel x, kita masukkan nilai x plus h. Kita masukkan nilai x plus h min 3.
Jadi sama dengan 4 dikali X yaitu 4 4X. 4 dikali H yaitu 4H. min 3. Jadi telah kita ketahui bahwasanya Fx plus H yaitu hasilnya ini. Selanjutnya kita akan mencari turunan dari Fx. Turunan dari Fx sama dengan limit H mendekati 0 Fx plus H min Fx per dibagi H. Tahu sama dengan limit H mendekati 0. Telah kita ketahui bahwasanya tadi kita telah mencari nilai Fx plus H. Maka kita akan masuk nilai Fx plus H yaitu 4x plus 4h min 3 min 4 min 3. Dari mana dapat hasil ini? Ini adalah nilai Fx. Nilai Fx-nya adalah 4x min 3. Jadi sama dengan limit H mendekati 0. Kita melihat dari nilai yang ini. Nilai yang ini yang sama ya. Kita coret 4x dengan 4x. Karena ini termasuk dengan penjumlahan 4 dikurang dengan 4 sama dengan 0. Makanya kita coret. Jadi kita coret lagi ini dan 3. min 3 sama dengan 0. Jadi kita coret juga min 3-nya. Jadi sama dengan limit H mendekati 0. Telah kita ketahui bahwasannya yang tersisa adalah 4H per H. 4H per H. Jadi pembagian ini habis. H dibagi H habis. Jadi tersisa nilai 4. Jadi hasilnya adalah 4. Jadi paham anak-anak? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kita akan lanjut pembelajaran selanjutnya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan aturan turunan. Jadi di sini dalam turunan fungsi aljabar mempunyai aturan yaitu Fx sama dengan Ax pangkat n, di mana kita akan mencari turunannya yaitu Fx sama dengan A dikali n X n dikurang min 1 dikurang 1. Jadi untuk contohnya yaitu Fx sama dengan X pangkat 5 nih. Untuk mencari turunannya kita akan mengalihkan yang pangkat dikali dengan koefisien. Jadi di sini walaupun tidak tertulis ini mempunyai koefisien 1. Jadi 5 dikali 1 yaitu 5. Jadi 5x karena sesuai dengan rumus yang di sini yaitu n dikurang 1. Berarti 5 dikurang 1. 5 dikurang 1 berapa? 4. Jadi hasilnya 5x pangkat 4. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 3 sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang pertama yaitu jika Fx sama dengan K dengan K anggota R, maka turunan Fx sama dengan 0. Untuk contohnya yaitu Fx sama dengan 7. Turunan Fx sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena telah kita ketahui dari soalnya 7 tidak mempunyai variabel. Jadi kalau misalkan koefisiennya tidak mempunyai variabel, maka turunannya adalah 0. Untuk sifat kedua, jika Fx sama dengan Ax, maka turunan dari Fx sama dengan A. Contoh, Fx sama dengan 7x. Untuk turunannya yaitu sama dengan 7. Kenapa bisa 7? Karena ini tidak mempunyai. Kalau misalkan mempunyai hanya variabel, ini kan kalau tidak mempunyai variabel berarti 0. Tapi kalau tidak mempunyai, kalau tidak ada pangkatnya, maka kita hilangkan variabelnya. Jadi turunan dari Fx sama dengan 7. Pintar. Turunan dari 8x. 8. Turunan dari 5. 0. Turunan dari 5x. 5. Turunan
1. Sama dengan aturan turunan tadi. Sifat yang ketiga sama dengan aturan turunan tadi. Nah, jadi misalkan contoh fx sama dengan 4x pangkat 3. Turunan dari 4x pangkat 3 yaitu 3 dikali 4x pangkatnya kita kurangkan 1. Jadi turunannya adalah 12x pangkat 2. Jadi 3 dikali 4 dari mana? Kita kalikan 3 dikali dengan 4. 3 dikali 4 berapa? 12. Nah, untuk pangkatnya kita kurangkan dengan 1 karena sesuai dengan konsepnya tadi, sesuai dengan rumusnya yaitu pangkat dikurang dengan 1. 3 dikurang 1 berapa? 2. Jadi hasilnya yaitu 12x pangkat 2. Bagaimana, paham? Paham. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan beri kalian ice breaking. Oke, dengerin. Kalau Ibu bilang tepuk 1 kali, berarti 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk 2 kali, berarti 2 kali. Tapi kalau Ibu bilang 3 kali, tidak bilang tepuk, berarti kalian nggak usah tepuk. Paham? Paham? Jadi kalau Ibu bilang tepuk 1 kali, kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk 2 kali, berarti kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang tepuk 3 kali, berarti tepuk 3 kali. Tapi kalau misalkan Ibu bilang cuma 3 kali atau 2 kali cuma 1 kali, berarti nggak usah tepuk. Paham? Oke, mulai. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. 1 kali. 2 kali. Masih belum konsen ya? Baik, kita lanjutkan lagi ya. Tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali. 3 kali. 2 kali. 1 kali. Tepuk 2 kali. Berarti sekarang kalian sudah konsentrasi. Oke, selanjutnya anak-anak, Ibu akan membagian kelompok ya. Setiap kelompok itu 2 orang. Ya, kelompok 1 sama kelompok 2. Laura sama yang di belakang siapa namanya? Binian. Dan Mitra sama si Raki ya. Baik, Ibu akan membagikan LKS-nya setiap kelompok 1 ya. Silakan kalian kerjakan kerja kelompok bersama kelompoknya masing-masing. Nanti kalau sudah selesai, Ibu satu perwakilan kelompok harus menjawab ke depan. Baik? Bisa dipahami ya, Nana? Kalau ada yang tidak dimengerti boleh bertanya ya, Nana? Ya, Bu. Oke, waktunya sudah habis. Untuk soal pertama, silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Kelompok kalian siapa yang maju? Silakan. Terus di papan tulis ya, Nak. Kalau misalkan jawaban kawannya itu berbeda dengan jawaban kelompok yang lain, bisa dijelaskan ke depan ya. Dihapus B, Mitra.
Baik, saudari Mitra, silakan dijelaskan ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil saya. S terhadap T sama dengan 3T kuadrat 2 dikurang 24T ditambah 5. Satu turunan T sama dengan 2 dikali 3T kuadrat 2 min 1 dikurang 2 dikurang 1 kali 24T kuadrat 1 min 1 ditambah 0. S turunan T sama dengan 6T dikurang 24 sama dengan 0. 6T dapat dari 2 dikali 3. 2 dikurang 1 tidak ditulis karena 1 dari jumlah 1 tidak ditulis karena sudah ada T-nya. Dikurang 24, 1 dikali 24 hasilnya 24. 1 dikurang 1 0 tidak bisa ditulis. Ditambah 0 diturun ke sini. 6T plus 24 pindah ruas yaitu 6 pindah di sini 24 di sini. T sama dengan 24 bagi 6 sama dengan jadi 4 detik. Jadi kecepatan maksimum mobil adalah 44 detik. Ya, silakan duduk Mitra. Ada kelompok yang lain, ada yang berbeda jawabannya? Baik, Ibu akan menjelaskan kembali ya. Jawaban dari Mitra itu sudah benar. Jadi S terhadap T adalah sama dengan 3T kuadrat min 4T plus 5. Nah, kita akan mencari turunan ini. Turunan ini telah kita ketahui bahwasannya sifat nomor 3 yang ini yaitu 2 dikali 3. 2 dikali 3 T 2 dikurang 1. Nah, yang ini juga termasuk sifat yang ketiga yaitu 1 ini ada walaupun tidak ditulis ini adalah pangkat 1. Jadi 1 dikali 2 4T, 1 dikurang dengan 1 plus telah kita ketahui bahwasannya tadi sifat yang pertama yaitu kalau tidak mempunyai variabel berarti turunannya berapa? 0. Jadi makanya kita tulis dengan 0. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. T 2 dikurang 1. Jadi nggak usah kita tulis, kalau mau tulis juga nggak apa-apa. Jadi 6T pangkat 1 min 1 dikali 24. Jadi 1 dikurang 1 yaitu 0, maka T-nya nggak dihilangkan. Jadi sama dengan 0, kita sama dengan kan 0. Jadi 6T karena kita akan mencari T. Jadi 6T sama dengan ini kan min. Ini min, maka kalau dia melewati sama dengan atau pindah ruas itu berubah menjadi plus. Jadi 6T sama dengan 24. T sama dengan 24 dibagi 6 ini. 24 dibagi 6 berapa anak? 4. Jadi hasilnya 4 detik. Jadi kecepatan maksimum mobil adalah 4 detik. Ya, sangat benar. Terima kasih ya Mitra, sudah sangat benar kelompoknya. Baiklah, kelompok selanjutnya silakan untuk menjawab yang nomor 2 ya. Ya, silakan maju ke depan. Boleh dijelaskan ya? Dibaca betul. Iya. Kamu menjelaskan baik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentukan turunan dari fungsi f(x) sama dengan 6. Sesuai dengan sifat yang pertama, jika f(x) sama dengan k anggota f, maka turunan f(x) sama dengan
Jadi turunan dari fx sama dengan berapa? Sama dengan 0. Maka sesuai dengan turunan dari fungsi fx sama dengan 0, jawabannya f turunan f pangkat 1 x sama dengan 0. Bukan pangkat 1 ya, itu turunan dari fx. Ya, ya benar. Ada kelompok lain yang berbeda jawabannya? Baik, Ibu akan menjelaskan kembali ya. Penjelasan dari siapa? Dunia ya. Nah, jadi soalnya adalah tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 6. Jadi ini adalah termasuk sifat keberapa? Sifat keberapa? Sifat ke? 1. Ya benar. Jadi untuk soal yang ini termasuk sifat ke-1, yaitu di mana sifat 1 adalah tadi menjelaskan tentang apa tadi? Sifat 1. Coba dibaca jika anggota maka hasilnya yaitu turunannya adalah 0. Jadi turunan dari fx sama dengan 6 yaitu sama dengan 0. Karena apa? Karena tidak mempunyai variabel. Benar sekali. Terima kasih ya, Yuniar. Baik, selanjutnya apakah sudah dapat dipahami anak-anak pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Untuk pembelajaran ini hari ini cukup sampai di sini. Tapi sebelum Ibu menutup kembali pembelajaran hari ini, Ibu pengen satu orang menyimpulkan dalam pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Oke, si Revi silahkan simpulkan pembelajaran hari ini apa? Jadi kesimpulannya, turunan adalah pengumpulan terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan tersebut adalah dengan diferensiasi. Ya, benar sekali. Jadi turunan itu adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi perubahan seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum turunan ini menunjukkan bagaimana suatu besaran itu berubah akibat perubahan besaran lainnya. Jadi di dalam turunan fungsi aljabar ini juga mempunyai rumus. Rumusnya yaitu fx sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Nah, dan juga di turunan fungsi aljabar ini mempunyai aturan. Mempunyai aturannya yaitu fx sama dengan a dikali x pangkat n, di mana untuk mencari turunannya adalah a dikali nx n dikurang 1. Nah, turunan fungsi aljabar ini juga mempunyai sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Ibu hari ini akan membagikan cuma 3 sifat, tapi selanjutnya kita akan membelajarkan sifat ke selanjutnya karena ada beberapa sifat yang perlu Ibu jelaskan. Nah, jadi sifat yang pertama yaitu jika fx sama dengan k anggota. Jadi simbol itu balik apa? Yang seperti itu kita baca yaitu anggota. Jadi k anggota R maka turunan fx sama dengan 0. Untuk sifat kedua, jika fx sama dengan ax maka turunannya adalah a. Untuk sifat ketiga yaitu sama dengan konsep aturan turunan tadi, jika fx sama dengan a dikali x pangkat n maka turunannya adalah n dikali a x n dikurang 1. Baik, paham anak-anak? Paham. Baik, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Ibu kasih tugas ya untuk kalian. Untuk minggu depan silahkan dikumpulkan. Baik, pembelajaran Ibu cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.